Selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk mewawancara Ibu. Kenalkan, nama lengkap saya Maria Putri Alisanti. Saya dari Universitas Nusa Nipah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3A. Saya mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Etika dan Profesi Guru. Baik, tujuan saya untuk mewawancara Ibu adalah bagaimana perjuangan Ibu, awal perjuangan Ibu sampai Ibu menjadi seorang kepala sekolah. Untuk menjadi seorang kepala sekolah, tuntutan zaman sekarang harus mengikuti diklat calon kepala sekolah. Jadi selama 3 bulan Ibu mengikuti diklat kepala sekolah. Calon kepala sekolah itu IKS. Setelah itu mendapat sertifikat. Setelah lulus ditempatkan, sebelumnya dilantik menjadi kepala sekolah, dan baru 6 bulan ini Ibu menduduki jabatan kepala sekolah. Sedangkan sebelumnya Ibu menjadi guru kelas. Sebelumnya Ibu menjadi guru kelas, siswa kelas apa? Selama ini kelas 6. Kelas 6, siswa kelas tinggi. Selama Ibu mengajar siswa kelas tinggi, apakah di dalam kelas kan siswa kelas tinggi, bagaimana caranya Ibu menempatkan siswa yang yang cara pemikirannya lambat menjadi bisa cepat tanggap, bisa dia pemikirannya lambat, bagaimana cara Ibu membuat agar dia Baik, ya itu adalah tugas seorang guru, di mana sebelumnya dia harus menganalisa kemampuan belajar siswa dan belajarnya per kelompok, ya. Tapi pada dasarnya seperti CBSA, namun cara belajar siswa aktif itu sudah ditinggalkan. Kami menggunakan kurikulum 2013, di mana siswa dituntut untuk menganalisa, sehingga siswa yang berkemampuan lebih ditempatkan bersama dengan siswa berkemampuan sedang, juga berkemampuan rendah. Lalu tempatnya kelompoknya ini paling depan, seperti itu. Jadi 3 kelompok, depan 3 baris, lalu ke bawah. Jadi siswa paling kurang di kelas tinggi itu selama ini yang saya alami, paling rendah 16 orang, paling tinggi 37 orang. Ya, malah sampai 39. Dan tahun terakhir, tahun lalu 39 siswa. Ya. Dan puji Tuhan, kalau ditempatkan seperti itu, dalam proses diskusi mereka saling membagi pengalaman, dan yang sedang diperkuat oleh yang berkemampuannya lebih potensinya. Seperti itu, sehingga menunjang. Ya. Bagaimana cara Ibu untuk membangkitkan, kan ada murid yang minder dengan mereka punya kemampuan yang pas-pasan, mereka minder, mereka merasa iri dengan yang kemampuannya lebih tinggi. Bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan mereka punya semangat agar tidak terjadi sikap iri hati antara? Jadi dalam mengajukan pertanyaan, jangan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang berkemampuan lebih, didahulukan kepada siswa yang berkemampuan lemah, begitu. Dan harus selalu support serta mengangkat mereka, memuji, bagus, ya, dan seperti ini. Apabila yang lainnya sambar, langsung disodorkan, dia bisa kok, dan bagus. Jawaban salah juga harus diberi pujian. Walaupun jawabnya kurang tepat, memberi pujian, dan tidak boleh mengatakan jawabanmu salah. Ya, bagus, harus selalu dengan kata bagus. Lalu siapa ada pendapat lain, lanjutkan kalimat itu sehingga sama rata. Dan pada akhirnya tidak ada siswa yang tidak mau menjawab, semuanya pada ingin mau menjawab. Jangan meruntuhkan siswa yang berkemampuan rendah. Jangan melontarkan pertanyaan kepada siswa yang berkemampuan tinggi. Ya, harus dari berkemampuan rendah. Apabila yang lain sambar, langsung yang dia juga bisa, saya membutuhkan dia. Kita bisa menghargai pendapat teman kita kan. Dan selama ini begitu saja. Dan sukses.
sampai di SLTP pun anak saya berprestasi semua. Iya, gitu. Ya, ibu kan selain menjadi seorang kepala sekolah, terus Iya. ibu juga menjadi seorang ibu rumah tangga. Bagaimana cara ibu membagi waktu? Baik. Sebagai seorang ibu rumah tangga pasti tanggung jawabnya di rumah tangga. Lalu sebagai profesi kita juga bertanggung jawab di sekolah. Kedua-duanya saya tidak pisahkan sama. Cara membagi waktunya, kalau hari sekolah tetap hari sekolah. Nah, lalu kalau kegiatan di rumah tetap kegiatan rumah dengan cara kalau hari efektif sekolah dan saya harus ke sekolah pagi bangunnya harus lebih cepat. Iya, kurangnya jam 5 atau setengah 5 sudah bangun dan ke dapur menyiapkan ya sarapan pagi, mungkin ada peliharaan harus imam dan seterusnya begitu. Dan ada cucu, saya menyiapkan anak cucu saya mau ke sekolah, lalu suami juga harus disiapkan, apalagi kalau suami itu dalam keadaan tidak fit, dia harus memandikan dengan air panas begitu ya, sehingga sebelum jam 7 ya ibu sudah ke sekolah, dan sampai lebih dulu sebelum guru-guru datang kita harus berhitung, karena 7.15 sudah harus baris anak-anak itu ya. Karena kita menjadi teladan bagi guru-guru dan juga siswa. Jika di suatu saat di rumah tangga misalkan suaminya sakit, terus di sekolah ada ujian akhir yang tidak bisa ibu tinggalkan. Bagaimana caranya agar ibu, apakah ibu lebih memilih suami ataukah memberikan ujian akhir kepada? Begini, bereskan dulu untuk suami, mungkin beri makan sarapan, lalu kasih minum obat, ataukah ya bagaimana caranya merawatnya, yang menurut tindakannya. Lalu berpesan kepada suami, saya harus ke sekolah dulu. Sampai di sekolah, kalau waktunya untuk harus urus suami, minta izin ke rumah dulu, karena jarak antara rumah saya dengan sekolah itu 1 kilometer. Iya. Saya tidak bisa membawa kendaraan atau bawa motor, jadi guru-guru saya yang mengantarnya. Setelah itu saya pulang. Walaupun pergi pasar itu sama. Pergi ke pasar itu pagi-pagi sekali. Pulang pasar walaupun jamnya terlambat 8:30 saya wajib ke sana. Karena kalau kita menandatangi dan terhadir, guru yang datang terlambat, kalau kita memberi contoh yang salah, nanti guru itu. Siswa yang cara pemikirannya lambat menjadi bisa cepat tanggap, bisa dia pemikirannya lambat. Bagaimana cara ibu membuat agar dia baik ya, itu adalah tugas seorang guru, di mana sebelumnya dia harus menganalisa kemampuan belajar siswa dan belajarnya per kelompok ya, tapi pada dasarnya seperti CBSA, namun cara belajar siswa aktif itu sudah ditinggalkan. Kami menggunakan kurikulum 2013 di mana siswa dituntut untuk menganalisa, sehingga siswa yang berkemampuan lebih ditempatkan bersama dengan siswa berkemampuan sedang, juga berkemampuan rendah. Lalu tempatnya kelompoknya ini paling depan, seperti itu. Jadi 3 kelompok, depan 3 baris, lalu ke bawah. Jadi siswa paling kurang di kelas tinggi itu selama ini yang saya alami, paling rendah 16 orang, paling tinggi 37 orang ya, malah sampai 39. Dan tahun terakhir, tahun lalu 39 siswa ya. Dan puji Tuhan, kalau ditempatkan seperti itu, dalam proses diskusi mereka saling membagi pengalaman, dan yang sedang diperkuat oleh yang berkemampuannya lebih seperti itu, sehingga menunjang ya. Bagaimana cara ibu untuk membangkitkan, kan ada murid yang minder dengan mereka punya kemampuan yang pas-pasan, mereka minder, mereka merasa iri dengan yang kemampuannya lebih tinggi. Bagaimana cara ibu untuk meningkatkan mereka punya semangat agar tidak terjadi sikap iri hati antara? Jadi
dalam mengajukan pertanyaan, jangan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang berkemampuan lebih.